Oke, selamat datang di podcast Menggali Identitas Banggai Kepulauan, sebuah inisiatif dari tim KKN PPM UGM Banggai Kepulauan 2025 yang bertujuan untuk mengenalkan kekayaan budaya, sejarah, dan potensi lokal desa-desa di wilayah Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa yaitu Papa Ando, selaku tokoh perwakilan masyarakat Desa Bakalan yang akan berbagi langsung cerita-cerita menarik tentang Desa Bakalan, yaitu desa yang akan kaya warisan budaya, alam yang memikat, dan nilai-nilai lokal yang patut kita gali bersama. Terima kasih Papa Ando sudah hadir bersama kami menjadi narasumber kami pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Baik, Papa Ando, sebelum kita jauh lebih membahas terkait dengan Desa Bakalan, mungkin bisa diceritakan dulu Pak, secara singkat apa sebenarnya yang khas dari wilayah Banggai Kepulauan ini secara umum menurut pandangan Papa Ando selaku tokoh wakil masyarakat di desa ini Pak? Khas yang ada di Pulau Bakalan atau Pulau Kabupaten Banggai Kepulauan? Banggai Kepulauan Pak. Ciri khas Banggai Kepulauan itu terutama bagian kebanggaan masyarakat Banggai Kepulauan itu pertama dari ubi Banggai. Ini adalah ciri khas masyarakat Kabupaten Banggai Kepulauan. Karena Banggai Kepulauan itu, ubi Banggai yang berasal dari Banggai Kepulauan itu rasanya itu beda dengan ubi-ubi lain yang ada di kabupaten yang ada di khususnya Sulawesi Tengah. Kira-kira begitu. Oke. Terkait dengan posisi Desa Bakalan sendiri, mungkin Papa Ando bisa jelasin Desa Bakalan ini berada di bagian mana dari wilayah Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, dan sebenarnya apa ciri khas desa ini dibandingkan dengan desa-desa lain yang ada di Banggai Kepulauan, Pak? Oke, kalau Banggai Kepulauan, Pulau Peling sana, kalau kita lihat di peta dia kayak seperti jantung, kayak seperti jantung manusia. Kemudian posisi Pulau Bakalan ini berada di depan bagian baratnya. Saya lihat semacam itu. Kemudian di situ ciri khas untuk Desa Bakalan itu kelapa. Karena apa? Tumbuhan kelapa ini merupakan komoditas yang paling terkenal di desa ini dan merupakan penghasilan bagi masyarakat setempat. Jadi ciri khas Desa Bakalan itu adalah kelapa. Itu. Baik. Dari sumber ekonomi. Siap. Terkait dengan Desa Bakalan ini kan dikenal punya alam yang masih sangat asri ya Pak. Ya. Ini bisa dilihat juga dari sekitar, ini masih banyak tumbuhan-tumbuhan yang sangat rindang. Nah, mungkin Papa Ando bisa menceritakan flora atau tumbuhan yang ada di sini dan fauna atau hewan khas yang bisa ditemui di sekitar sini Pak. Oke. Kalau di Desa Bakalan ini, tumbuhan itu adalah pohon kelapa. Karena pohon kelapa ini cocok untuk hidup di tanah yang ada di Pulau Bakalan ini. Kemudian dari segi flora itu kami dibantu oleh pemerintah daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. Itu setiap masyarakat diberikan bantuan berupa sapi Bali. Oh, sapi Bali. Jadi sapi Bali ini mudah sekali kita temui di sini dan mungkin itu dapat membantu ekonomi masyarakat Desa Bakalan yang bisa dijual dengan harga yang masih mungkin bisa dijangkau oleh masyarakat setempat maupun masyarakat yang ada di luar atau di Pulau Peling ataupun di mana saja yang ingin membeli ternak sapi yang ada di sini. Itu. Mungkin selain sapi Bali, apakah ada hewan-hewan lain Pak? Ya, jelas ada seperti kambing, kemudian ayam unggas ya, itu diternak oleh masyarakat setempat. Sehingga ini juga sangat membutuhkan roda perekonomian masyarakat yang ada di Desa Bakalan ini. Oke, berarti selain masyarakat ini berkebun di kelapa,
juga ada peternak-peternak terkait dengan sapi, kambing, dan unggas seperti itu ya Pak. Ya. Terus terkait dengan jenis-jenis tanaman atau hasil pertanian yang ada di Desa Bakalan ini yang menjadi andalan warga di sini itu sebenarnya apa Pak? Kalau untuk tanaman itu kelapa. Kelapa ya Pak? Ya. Karena kelapa ini memang cuma cocok untuk ditanam di tempat ini, di tanah ini. Di pantai-pantai seperti maupun ini ya di Pak? pantai seperti sekitar kemarin ini tanam kelapa itu dia lebih bagus. Kemudian di hutan sana atau di kebun para petani itu setiap buka lahan atau kebun itu pasti yang ditanam adalah pohon kelapa. Pohon kelapa, kemudian ubi banggai, ubi jalar maupun itu ubi singkong. Singkong. Untuk kebutuhan makanan masyarakat yang ada di sini. Tadi sudah membahas terkait tanaman, Pak, kelapa yang menjadi hasil pertanian andalan warga sini. Selanjutnya terkait dari sisi kuliner, Pak. Sebenarnya makanan apa yang khas di Desa Bakalan ini yang wajib dicoba oleh wisatawan? Apa saja, Pak? Oke, kalau segi makanan atau kuliner itu kebanggaan kami masyarakat Banggai Kepulauan adalah ubi banggai. Karena ubi banggai itu dia lebih enak sebenarnya, apalagi digoreng pakai akan rica atau dabu-dabu, kemudian disantap itu luar biasa. Kemudian juga ada yang dimasak dengan menggunakan santan kelapa, itu yang juga sangat enak. Jadi bisa dicoba suatu saat nanti, kira-kira semacam itu. Itulah kuliner kebanggaan masyarakat yang ada di khususnya Banggai Kepulauan dan juga Desa Bakalan ini. Berarti dari sebuah tanaman, sebuah ubi itu bisa jadi banyak makanan-makanan khas lainnya ya, Pak? Bisa digoreng, bisa direbus, seperti itu. Masak santan. Iya. Mungkin bagi teman-teman lain yang di luar sana bisa langsung mencobakan gimana rasanya makan ubi khas Banggai, yaitu ubi banggai namanya. Gitu. Terkait pertanyaan selanjutnya Pak, ini terkait dengan wisatawan yang ingin berkunjung ke Bakalan, sebenarnya bagaimana akses dan rute menuju desa ini Pak? Kalau untuk wisatawan sebenarnya tidak terlalu sulit. Setelah katakanlah orang dari luar atau orang asing ingin masuk ke Banggai Kepulauan khususnya Desa Bakalan, jelas dia harus melalui penerbangan dari mana saja, kemudian tiba di Lubuk, Kabupaten Banggai. Setelah itu mereka menuju ke Salakan dengan menggunakan kapal feri ataupun kapal penumpang. Setelah sampai atau tiba di Salakan, mereka akan menyeberang ke Desa Bakalan dengan menggunakan kapal-kapal masyarakat yang seperti mungkin nantinya akan para wisatawan akan lihat. Kemudian setelah mereka tiba di sini, sudah sampailah di tempat ini. Di Desa Bakalan. Di Desa Bakalan. Berarti langsung di pelabuhan Desa Bakalan. Menggunakan kalau misalkan dari kota Salakan melewati menggunakan kapal komersil ya Pak. Iya. Desa Bakalan dengan harga satu pemberangkatan itu 15.000 gitu. 15.000 rupiah. Terus terkait dengan infrastruktur Pak, untuk desa wisata seperti penginapan, transportasi lokal atau fasilitas umum lainnya, itu apakah sudah tersedia? Kalau untuk penginapan, banyak rumah-rumah masyarakat yang ingin menampung wisatawan-wisatawan asing maupun wisatawan-wisatawan lokal. Kemudian dari segi kendaraan itu masyarakat di sini masih bisa kita pinjam atau kita sewa satu hari berapa dengan harga-harga yang terjangkau, yang mudah di. Terus terkait dengan keselamatan wisatawan Pak, apakah ada panduan atau SOP dari desa bagi pengunjung yang datang ke lokasi wisata alam di Desa Bakalan ini Pak? Kalau seandainya ada pengunjung datang, pasti pertama kita harus siapkan segi dari keamanan. Di sini juga ada linmas, ada SAR bisa kita minta tolong untuk mereka
memandu atau menjaga para wisatawan-wisatawan. Kemudian juga ada puskesmas untuk tempat berobat. Saya pikir fasilitas semacam itu sudah cukup lumayan. Ya. Baik Pak, sekarang kita masuk ke sejarah budaya dan narasi budaya di Desa Bakal ini sendiri. Jadi cerita sejarah yang menarik tentang asal-usul Desa Bakalan ini sebenarnya ada apa saja Pak? Oke. Asal-usul Pulau Bakalan ini dengan terbentuknya Desa Bakalan. Kalau asal-usul Pulau Bakalan ini berasal menurut cerita dari orang-orang tua kami terdahulu. Mereka turunkan sampai ke bawah atau generasi selanjutnya. Itu bahwa Pulau Bakalan ini adalah sebuah kapal. Sebuah kapal yang berlayar dari Jawa. Kemudian mereka kandas di sini atau karam. Kandas atau karam. Kemudian itu mereka punya speedboat pada saat itu. Ya. Sehingganya Bakalan ini ada terbagi dua. Ada Bakalan, Pulau Bakalan, ada Bakalan Pauno. Bakalan Pauno itu ada merupakan skuci dari kapal yang Pulau Bakalan ini. Jadi kapal Pulau Bakalan ini itu adalah kapal yang besar. Kemudian skucinya itu ada di sebelah Desa Bungin atau di belakang ini bagian utara. Jadi itu merupakan skuci menurut cerita orang tua kami. Kemudian itu kita lanjut ke Desa Bakalan. Desa Bakalan ini sebenarnya tidak terbentuk seperti desa. Pada saat itu masih satu-satu. Ada yang bikin rumah di bahagian Lolono sana. Pokoknya masih ada berjauhan rumah-rumah itu. Setelah itu ada yang memberikan saran. Bagaimana caranya supaya kita kumpul satu. Mereka kumpul satulah di tempat ini. Orang-orang itu. Orang-orang ini berasal dari suku Banggai. Suku Sea-Sea yang berasal dari Bulagi. Ada yang berasal dari Luksagu, suku Banggai. Kemudian mereka menetap di sini. Kemudian mereka menanam kelapa. Ada yang menetap, ada yang sudah kembali pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Setelah itu terbentuklah desa ini di bawah pimpinan Kapitan Tie. Kapitan itu adalah kepala desa yang saat ini kepala desa. Kalau dulu itu kapitan. Jadi Kapitan Tie. Sehingganya itu Bakalan ini kalau bilang Kapitan Tie itu kami sangat hormati. Karena beliau itu adalah pendiri kampung ini yang membuat kampung ini jadi berkumpul menjadi satu pada saat itu. Untuk sementara demikian dulu. Oke, sangat menarik ya Pak dari Pulau Bakalan itu sendiri yang ternyata terpisah menjadi Pulau Bakalan dan Pulau Bakalan Pauno ya Pak. Terus selanjutnya terkait dengan budaya lokal di desa ini yang masih terjaga, apakah ada tradisi atau upacara adat yang masih dilestarikan di Desa Bakalan ini Pak? Kalau tradisi budaya seni. Kalau biasanya kami di sini penjemputan tamu itu kami menggunakan tarian-tarian cakalele. Cakalele atau yang namanya barat tindak. Ya, tujuannya itu menghormati atau menghargai tamu yang datang. Baik itu tamu pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun antar sesama katakanlah anggota Karang Taruna. Datang tur di sini itu kami menggunakan tarian penyambutan yaitu tarian cakalele atau tarian cakalele atau yang menggunakan tombak ini atau pedang. Bukan parang ya Pak? Pedang itu parang. Ya, semacam itu. Jadi saya pernah dengar Pak terkait dengan cerita ini tarian apa Pak tadi? Cakalele. Cakalele itu waktu ada tamu-tamu yang datang ke sini katanya menggunakan pedang tariannya itu katanya mengusir hal-hal negatif dari pulau-pulau lain gitu. Maksudnya yang datang ke sini bisa lebih bagus lagi, lebih bersih lagi gitu Pak. Oh gitu. Oh itu secara mungkin
sudah apa? Bagaimana cara menjelaskannya itu? Karena itu mungkin cara mengusir lah apa yang mengusir hal-hal negatif gitu ya. di dalam tubuh para tamu itu. Dengan adanya penyebutan semacam itu, saya rasa tamu yang ada itu dia merasa enak dan senang, serta bangga bersyukur karena disambut dengan tarian semacam itu, tarian pengusir mungkin roh atau yang jahat, atau mungkin terbebaslah dari segala hal-hal yang negatif, begitu. Baik. Selanjutnya terkait dengan cerita rakyat atau legenda lokal di sini, seperti apa yang ada hidup di masyarakat, Pak? Jadi cerita rakyat apa yang masih terjaga di Desa Bakalan ini, Pak? Kalau biasanya untuk ini bukan cerita, sebenarnya cerita boleh, pengantar tidur juga anak-anak itu boleh. Terkadang kami itu semenjak kami kecil itu yang diceritakan cuma menceritakan bagaimana ini Pulau Bakalan ini dia terbentuk. Kemudian bagaimana caranya ini masyarakat Bakalan ini pada saat itu bisa saling akrab, sehingga itu semua cerita-cerita yang ada di sini itu diceritakan kepada kami pada saat kami posisi dalam keadaan tidur, atau cerita-cerita pengantar tidur. Tetapi sebenarnya pengantar tidur itu, cerita pengantar tidur itu diceritakan bagaimana ini Pulau Bakalan terbentuk, yang pada akhirnya kami ini sebagai generasi penerus itu akan terus dengar. Kemudian bahwa cerita-cerita semacam itu ada yang percaya, ada yang tidak, tetapi kami tetap yakini bahwa kami percaya di Pulau Bakalan itu terbentuk dari sebuah kapal yang karam berasal dari Jawa, gitu. Baik, menarik sekali Pak terkait dengan cerita rakyat tadi yang bisa mengantarkan tidur anak-anak ya Pak. Selanjutnya terkait dengan bentuk kesenian tradisional, misalkan seperti tarian, lagu, atau kerajinan-kerajinan tangan yang jadi kebanggaan warga di sini, itu sebenarnya ada apa aja Pak? Ya, kalau kerajinan kebanggaan kita di sini, yang pertama kami menggunakan bahasa Banggai. Bahasa Banggai. Itu adalah ciri khas kami. Menggunakan bahasa Banggai. Kemudian kalau tarian itu tarian Putri Banggai. Tarian Putri Banggai. Yang nantinya mungkin pada suatu saat ada tamu itu kami akan tampilkan tarian Putri Banggai. Kemudian juga apa tadi itu? Kerajinan Pak. Kerajinan tangan. Kerajinan tangan itu yang pertama berasal dari tempurung. Tempurung kerang ya? Dari tempurung kelapa. Tempurung kelapa itu karena ciri khas di sini tanaman tumbuhan yang paling banyak itu dan diminati oleh masyarakat adalah tanaman pohon kelapa. Jelas tempurungnya itu dijadikan sebagai keterampilan. Sebenarnya ada contohnya itu lupa dibawa. Iya. Kemudian karena kita adalah kepulauan, contoh seperti ini. Ada bia-bia yang begini ini. Bia-bia. Ini bisa digunakan untuk kerajinan tangan. Baik itu untuk tempat tisu, bunga-bunga. Itu daripada kalau terang namakan bia-bia kalau di sini. Iya, bia-bia. Bisa digunakan untuk keterampilan atau kerajinan tangan. Dan itu pun sudah dipasarkan sampai keluar. Ada di rumahnya Papa Yani bersama istrinya dan kawan-kawannya itu yang selalu membuat kerajinan tangan berasal dari bia-bia ini. Ini berasal dari pantai. Kemudian diombak bawa ke darat. Kemudian kami cari atau anak-anak cari, kemudian dibeli. Kemudian dijadikan kerajinan tangan. Kemudian kalau dari Pak Yopi punya itu tempurung tadi, itu juga kami lupa pinjam, bawakan kemari sebagai bukti. Itu jadi saja saya dulu. Berikan foto gambar yang dari Papa Yopi untuk dimasukkan ke video Pak. Oh iya, insya Allah. Gitu Pak. Terima kasih. Iya. Terkait dengan storynomics Pak, atau narasi budaya, menurut Papa Ando, apa cerita utama yang bisa dijual dari Desa Bakalan ini kepada wisatawan Pak? Cerita yang bisa dijual
yang membuat wisatawan itu menarik tentang cerita terjadinya Pulau Bakalan ini. Itu memang menarik. Sebenarnya kalau panjang waktu saya akan ceritakan sampai terbentuk, sampai sedalam-dalamnya sebenarnya. Saya rasa kalau wisatawan dengar tentang cerita sebuah kapal jadi sebuah pulau, itu mungkin di Banggai Kepulauan, di seluruh Indonesia mungkin baru kali ini yang terjadi di Desa Bakalan, di Pulau Bakalan ini. Kira-kira semacam itu. Selain cerita rakyat yang bisa dibanggakan, mungkin ada beberapa wisata-wisata alam ya Pak yang bisa dapat dijual ke wisatawan gitu Pak. Kalau untuk Kabupaten Banggai Kepulauan itu ada wisatawan yang mungkin dikenal dengan Paisupok, yang sekarang sudah banyak pengunjung-pengunjung dari luar, asing ataupun turis lokal atau pengunjung-pengunjung lokal. Kemudian kalau di Pulau Bakalan ini yang belum diketahui oleh masyarakat seluruh Indonesia maupun apalagi luar negeri atau wisatawan asing. Pertama ada yang namanya TB Abul. Pantai itu ya Pak? Itu pantai yang sangat luar biasa dan belum pernah kena racun ikan. Jadi rumput karangnya itu masih bagus tumbuhnya. Kemudian cocok untuk daerah wisatawan. Kemudian di bagian utara sana itu ada namanya Pantai Malanggong atau yang disebut dengan Matatas saat ini. Itu di sana juga itu bagus juga, sangat indah. Kemudian di bagian Pantai Malanggong sebelah barat, di sana ada yang namanya Sumur Tua. Sumur Tua itu ukurannya 8 kali 8 meter. Itu sumur itu terbentuk bukan digali oleh masyarakat, tetapi itu terbentuk karena alam. Jadi bisa dilihat nanti ke depan, bisa dilihat di sana. Itu dia terbentuk oleh alam. Semenjak pulau ini ada, Sumur Tua itu sudah ada juga. Itu terbentuk sekali lagi karena alam. Begitu kira-kira. Sangat menarik ya Pak. Kalau misalkan di orang-orang biasanya mengerti terkait dengan Banggai Kepulauan ini ya pastinya Paisupok yang ada di Lukman Enteng. Tetapi ternyata di desa-desa wilayah terdekatnya di Banggai Kepulauan ternyata juga ada. Seperti Pantai TB Abul, Pantai Malanggong atau Matatas, dan ada Sumur Bubung Babasal gitu ya Pak. Masih ada 3 potensi wisata yang mungkin wisatawan bisa datang hadir di sini untuk langsung melihat bagaimana keindahan Pulau Bakalan, khususnya di Desa Bakalan ini sendiri. Baik Pak, terkait dengan sebagai Pak Ando sebagai tokoh perwakilan masyarakat di sini, bagaimana harapan Pak Ando terhadap pengembangan wisata dan pelestarian budaya di Desa Bakalan untuk kedepannya Pak? Iya. Jadi pertama untuk wisatawan kita lestarikan, kita jaga bersama. Baik keindahan, baik flora dan faunanya di dalam, ikan-ikannya dijaga dan tidak bisa diganggu oleh masyarakat siapapun. Terutama menggunakan bom. Bius itu kami tidak inginkan dan kami tidak izinkan kepada siapapun yang ingin mengambil ikan-ikan yang ada di baik itu di TB Abul, Pantai TB Abul maupun Pantai Malanggong atau Matatas. Kemudian apa tadi itu? Pariwisata, pelestarian budaya Pak. Kemudian budaya. Budaya ini kami turun-temurun. Turun-temurun terus dilestarikan. Tujuannya agar supaya tidak dilupakan. Karena pelestarian budaya itu sangat penting. Contoh kami di sini, budaya yang paling dekat adalah budaya kesenian, yaitu budaya Modero. Modero itu adalah budaya ciri khas baik Banggai Kepulauan, mungkin juga Sulawesi Tengah. Itu sehingga setiap ada pesta, ada kegiatan apapun, pasti acara Dero itu tetap dilakukan. Bahkan dari tengah malam sampai siang. Atau yang disebut dengan pica matahari. Pica matahari. Menarik. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu apa itu tari Modero atau tari pica-pica. Tari pica-pica. Matahari ya Pak?
sampai matahari pica. Sampai matahari pica. Ya mungkin bisa dilihat dulu di berbagai sosial media yang ada. Karena pastinya juga tari-tari seperti itu sudah banyak yang mendokumentasikan gitu. Ya. Terkait dengan selanjutnya Pak, jadi Papa Ando di sini sebenarnya apa pesan Papa Ando untuk generasi muda di luar sana agar ikut terlibat dalam menjaga identitas budayanya masing-masing Pak? Oke, yang pertama itu saya minta kepada masyarakat khususnya pemuda, itu kita sama-sama menjaga baik itu budaya maupun pelestarian lingkungan, kita jaga bersama-sama, baik itu dari pelestarian lingkungan, kebersihan, ya toh. Kemudian budaya-budaya seperti tadi cakalele, kemudian modero, itu tetap dilestarikan oleh generasi-generasi muda. Bahkan sekarang ini generasi muda itu kalau bilang acara modero, mereka sangat giat sekali. Jadi demikian. Baik, mungkin itu saja Pak untuk pertanyaan-pertanyaan pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Ando atas waktunya dan kisah-kisah yang luar biasa menarik tentang Desa Bakalan ini yang terletak di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Dan semoga dengan adanya podcast ini bisa menjadi pintu masuk bagi lebih banyak orang atau wisatawan untuk mengenal Banggai Kepulauan, khususnya di Desa Bakalan sendiri ya Pak. Mungkin segitu saja dari saya. Mungkin Bapak Ando ada yang mau diomongkan lebih lanjut, ada pesan dan kesan yang mau diomongkan lebih lanjut? Terima kasih. Khususnya para wisatawan, baik wisatawan asing maupun wisatawan lokal, agar supaya jangan ragu datang ke Desa Bakalan. Di sini pula banyak objek-objek wisata yang mungkin para wisatawan belum ketahui. Melalui kesempatan ini, kami sebagai mewakili tokoh masyarakat Desa Bakalan meminta agar supaya bisa hadir atau berkunjung di Desa Bakalan, khususnya Pulau Bakalan. Demikian. Baik, terima kasih Pak. Mungkin segitu untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. See you. Terima kasih Pak. Aman, Dev.